Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar Sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya, Wahyu Alfi. Inilah Intai, info santai. Halo Sobat, kisah kelam masa penjajahan bukan hanya tertulis di kisah-kisah perjuangan pahlawan melawan penjajah saja. Sejumlah bangunan bersejarah peninggalan penjajah pun hingga kini masih menyimpan kisah kelamnya masing-masing. Tak jarang, sejumlah bangunan-bangunan bersejarah berikut ini memiliki kisah mistis yang hingga kini sering menjadi buah bibir masyarakat. Bangunan apa saja itu? Mari simak info berikut ini. Yang pertama, Lawang Sewu. Jika kita berbicara mengenai gedung peninggalan kolonial paling angker di Indonesia, pasti yang terlintas pertama di pikiran kita adalah Lawang Sewu. Gedung yang memiliki salah satu landmark kota Semarang ini bahkan sengaja dikunjungi wisatawan untuk melakukan wisata misteri maupun uji nyali. Gedung ini dinamakan Lawang Sewu atau yang dalam bahasa Indonesia berarti 1000 pintu. Tak lain dikarenakan begitu banyaknya pintu di gedung ini, yakni sekitar 928 buah. Gedung megah berarsitektur Art Deco khas zaman kolonial ini dirancang oleh arsitek Belanda, Bosman Citroen. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai secara keseluruhan pada 1919 oleh Belanda. Gedung ini digunakan sebagai kantor pusat perusahaan perkereta-apian Hindia Belanda. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia pada 1942, gedung ini kemudian diambil alih oleh tentara Jepang dan digunakan sebagai markas militer. Sementara itu, ruang bawah tanah digunakan sebagai penjara dan tempat penyiksaan tahanan. Tak jarang, tahanan juga langsung dieksekusi mati di ruang bawah tanah itu. Pada Oktober 1945, 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berhasil kembali menduduki Semarang melalui pertempuran di sekitar Lawang Sewu. Banyak pejuang Indonesia yang gugur di tempat itu. Setelah perang kemerdekaan selesai, Lawang Sewu kemudian diambil alih oleh pihak tentara Indonesia dan kemudian dikembalikan ke perusahaan kereta api nasional. Kemudian pada 1992, gedung ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Hingga kini banyak urban legend di masyarakat mengenai keangkeran Lawang Sewu. Pengunjung biasanya mendengar jeritan kesakitan dan minta tolong di ruang bawah tanah yang dulu digunakan sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Selain itu, di ruang bawah tanah yang gelap dan pengap tersebut, biasanya juga sayup-sayup terdengar suara gamelan dan langkah-langkah misterius. Di antara beberapa penampilan yang sering dilaporkan muncul di Lawang Sewu, yang paling terkenal adalah penampakan noni Belanda yang diduga bunuh diri di tempat itu, dan penampakan hantu tanpa kepala yang sering muncul di malam hari. Yang kedua, Museum Fathahillah. Jika Sobat pernah mengunjungi kawasan wisata kota tua di Jakarta, pasti Sobat tak asing dengan Museum Fathahillah. Museum yang dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta ini merupakan destinasi utama saat mengunjungi kawasan kota tua Jakarta. Pada zaman kolonial Belanda, gedung ini dulu merupakan balai kota Batavia. Pembangunan gedung ini dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Hum tahun 1707 dan selesai pada tahun 1710. Arsitektur gedung ini dibuat dengan semirip mungkin dengan istana Dam di Amsterdam, Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, pasukan militer Jepang menguasai gedung ini dan menjadikannya sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon. Di balik kemegahan dan nilai historinya, ternyata Museum Fathahillah menyimpan kisah misteri. Berdasarkan penuturan penjaga museum, dirinya sering mencium bau darah yang menyengat dan menampakkan noni-noni Belanda di gedung tersebut. Kawasan museum tersebut memang memiliki kisah seram. Pada tahun 1740 silam, tepat di alun-alun depan museum dijadikan tempat pembantaian massal terhadap ratusan orang keturunan Tionghoa. Bagian paling angker juga berada di ruang bawah tanah. Ruang yang gelap, sempit, dan pengap tersebut pada zaman penjajahan Belanda digunakan sebagai penjara bagi para tahanan, penjahat, dan tokoh masyarakat yang menentang pemerintahan Belanda. Orang-orang yang di penjara tersebut dikumpulkan dan dibiarkan kelaparan hingga mati membusuk di tempat itu. Selain itu, penjara bawah tanah juga sering dijadikan tempat penyiksaan dan eksekusi mati bagi tahanan Belanda. Konon katanya, sering terlihat penampakan mengerikan di tempat tersebut, mulai dari suara-suara misterius, bau anyir, darah, penampakan tuan dan noni Belanda, penampakan anak kecil yang berlari-lari, hingga penampakan pria dengan wajah yang hancur dan badan tak utuh. Yang ketiga, Benteng Fort Rotterdam. Di kota Makassar, ada bangunan bersejarah berupa sebuah benteng peninggalan Belanda, yakni Benteng Fort Rotterdam. Benteng ini merupakan salah satu tempat wisata sejarah yang bisa Sobat kunjungi kalau ke Makassar.
benteng ini sebenarnya merupakan peninggalan kerajaan Gua Talo yang dibangun pada tahun 1545. Benteng yang sebelumnya bernama Benteng Ujung Pandang ini kemudian berhasil diduduki VOC dan diganti nama menjadi Benteng Fort Rotterdam. Selama sekitar 200 tahun Belanda menguasai benteng ini. Selain digunakan untuk pertahanan oleh Belanda, benteng ini digunakan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan penampung rempah-rempah dari kawasan Nusantara bagian timur. Di benteng ini juga dijadikan tempat pembuangan dan penahanan tokoh-tokoh yang dinilai membahayakan pemerintahan kolonial. Salah satu pejuang yang ditahan di tempat ini adalah Pangeran Diponegoro. Pahlawan nasional yang berhasil mengorbankan perang Jawa yang sangat merugikan VOC tersebut dipenjara di benteng ini hingga akhir hayatnya. Selain itu, benteng ini juga digunakan sebagai tempat pembantaian masyarakat Goa sehingga mayat berserakan di dalam benteng tersebut. Pengunjung dan masyarakat sekitar konon sering melihat penampakan-penampakan mengerikan, di antaranya suara-suara misterius, bau anjir darah, sosok tentara Belanda berpakaian lengkap yang berlumur darah, dan wanita bergaun putih panjang yang berdiri mematung di lorong benteng. Yang keempat, Goa Jepang, Bandung. Berada di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Bandung, terdapat tempat wisata sejarah peninggalan Jepang. Tempat tersebut dikenal sebagai Goa Jepang. Goa ini dibangun oleh para Romusha pada tahun 1942 untuk pertahanan militer Jepang. Goa ini terdiri dari lorong-lorong yang tersambung ke dalam ruang tembak, ruang pertemuan, dapur gudang, dan bunker untuk tawanan perang. Tempat ini menjadi saksi bisu kekejian penjajahan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Pada saat pembangunannya, banyak tenaga Romusha yang tewas karena beban pekerjaan yang sangat berat dan kondisi yang tidak layak. Selain itu, di tempat ini juga dijadikan tempat eksekusi mati bagi para tahanan dari kalangan pribumi. Di tempat ini juga banyak tentara Jepang yang tewas akibat serangan dari pasukan sekutu. Beberapa tentara Jepang dikabarkan juga melakukan harakiri atau bunuh diri di tempat ini karena gagal menyelesaikan tugas. Penduduk sekitar konon sering melihat penampakan pasukan tentara Jepang di gua ini. Juga sering terdengar suara jerit kesakitan dan derap kaki misterius di saat malam hari. Penduduk sekitar juga memiliki kepercayaan terkait adanya larangan menyebutkan kata lada ketika berkunjung ke sini, karena konon kata tersebut berasal dari leluhur setempat bernama Eyang Lada Wisesa. Bagi siapapun yang melanggarnya, konon akan mengalami kerasukan dan akan mengalami kesialan. Yang kelima, Hotel Yamato. Di kota pahlawan Surabaya ada sebuah hotel yang cukup ikonik sebagai simbol perjuangan arek-arek Surabaya. Pada 19 September 1945 terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda yang dikibarkan di atas gedung hotel ini. Peristiwa tersebut kemudian menjadi pemicu perlawanan arek-arek Surabaya untuk mengusir pasukan sekutu hingga puncaknya pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bangunan ini dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara dan difungsikan sebagai Hotel Bintang 5. Hotel ini beberapa kali diganti nama, yakni di masa penjajahan Belanda, hotel ini bernama Hotel Oranye. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, hotel ini diganti menjadi Hotel Yamato, dan saat ini berganti nama lagi menjadi Hotel Majapahit. Di balik nilai historis yang kental di bangunan hotel ini, konon terdapat kisah mistis di dalamnya. Di antaranya, yakni kerap terdengarnya suara-suara misterius dan penampakan orang-orang berpakaian Belanda. Salah satu tempat paling angker di tempat ini adalah Bromo Room. Konon di sudut ruangan tersebut sering terlihat penampakan noni Belanda. Nah, itu tadi sobat, beberapa bangunan peninggalan penjajah yang dianggap angker dan memiliki kisah urban legend di dalamnya. Mari kita bijak dalam merawat bangunan-bangunan bersejarah, sebab di tempat itulah tersimpan kisah perjuangan bangsa Indonesia. Tidak terasa saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai Info Santai.